Halo sobat, berjumpa lagi bersama saya channel Roya Tani. Apa kabar? Semua sehat dan diberikan rezekinya. Salam sukses dalam berkebun kelapa sawit dimanapun kawan-kawan berada. Tetap bersyukur, tetap semangat. Salam tandan berduri. Baik, di video kali ini saya mau berbagi informasi ya mengenai cara perawatan kelapa sawit yang kurus, kerdil, kuning. Di sini saya mau berbagi sharing yang gimana cara mengatasi tanaman kelapa sawit yang pertumbuhannya kurus kerdil kuning ya. Di sini saya berada di salah satu tanaman kebun kelapa sawit saya, di mana di salah satu tanaman kelapa sawit saya ini pertumbuhannya kurus kuning kerdil ya, karena diganggu oleh hama babi hutan ya. Di sini tanaman saya ini jenis bibit malehat ya. Ini jarak tanam 8x8 karena lahannya lokasinya gunung ya, di lereng gunung. Nah, di sini penampakannya ya. Ini pertumbuhannya lambat ya teman-teman ya, beda dengan yang di ujung sana ya teman-teman. Ya, sudah besar. Di sini ya pertumbuhannya kerdil karena diganggu oleh hama. Jadi beginilah kondisi pertumbuhan tanaman kelapa sawit saya ini. Nah, di sini saya mau berbagi sharing menurut pengalaman saya pribadi ya, cara mengatasi pertumbuhan kelapa sawit yang pertumbuhannya lambat. Nah, gimana caranya? Silakan simak prinsip habis, jangan di skip. Bagi yang baru menemukan channel Roya Tani, silakan dibantu dulu dengan like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Kalau sudah, terima kasih banyak. Nah, baik, langsung saja ya teman-teman, langsung saja, tidak panjang lebar ya. Gimana caranya untuk mengatasi ya pertumbuhan sawit pertumbuhannya lambat ya, kerdil lah ya, kuning. Nah, yang pertama ya teman-teman ya kita lakukan yaitu dengan keyakinan kita dan selalu berdoa untuk ya, supaya pertumbuhan kelapa sawit itu ya, bisa subur, dan rajin-rajin untuk juga membersihkan lahan perkebunan kelapa sawit teman-teman ya. Itu ya, kita harus yakin dan selalu berdoa dan rajin untuk membersihkan lahan perkebunan kelapa sawit teman-teman. Jadi begitu ya. Yang pertama teman-teman ya, kita harus yakin untuk membersihkan, rutin untuk membersihkan piringan kelapa sawit kita ini ya teman-teman. Piringan atau sekitar bonggol batang kelapa sawit kita ini ya. Ya, karena di sini saya membersihkan karena di sini rawan hama ya teman-teman. Jadi saya membersih piringannya saja ya, supaya tidak terganggu oleh hama yang suka makan pucuk tanaman kelapa sawit ini, karena tanaman seperti ini sangat ya mudah diganggu oleh tanaman hama ya, maksudnya hama ya teman-teman, maksudnya sangat mudah diganggu karena tanaman ini sangat manis ya pucuknya nih ya. Ini pucuknya ya teman-teman ya, ini karena masih muda ya, kita harus membersihkannya dengan yakin. Kita harus membersihkan dengan yang bersih ya teman-teman,
supaya tidak diganggu oleh hama. Jadi begitu ya teman-teman. Yang pertama, kita harus yakin dan selalu berdoa dan selalu semangat untuk membersihkan piringan kelapa sawit teman-teman. Yang selanjutnya teman-teman, yang ketiga ya, kita harus yakin dan rutin untuk memberi nutrisi atau pupuk yang kita kasih pada tanaman ini ya, supaya pertumbuhannya cepat, besar ya, tinggi. Jadi kita yakin dan rutin untuk memberi nutrisi atau pupuk kepada tanaman ini dengan tepat waktu, tepat dosis ya. Nah, di sini saya mau akan memupuk tanaman kelapa sawit ini ya, karena bulan yang lalu saya sudah memupuknya. Ini dah mau 4 bulan ya saya sudah memupuk. Jadi saya hari ini ya, melihat sekaligus juga melihat pertumbuhan kelapa sawit saya ini, yang mana yang pertumbuhannya kerdil saya jumpai ya, kunjungi satu persatu ya. Ya, di sini saya mau memupuk juga ya, karena di sini tanaman saya ini kerdil pertumbuhannya. Jadi waktunya yang pas saya akan memupuk, memberi nutrisi pada tanaman ini dengan pupuk urea non subsidi dengan MPK Mutiara 1616 ya teman-teman ya. Nanti saya akan menunjukkan pada teman-teman ya cara mengaplikasi pupuk pada tanaman kelapa sawit saya ini ya. Jadi selanjutnya ya teman-teman, untuk selanjutnya kita harus yakin dan rutin untuk memberi pupuk ya tadi ya. Yang selanjutnya yaitu ya, jangan menanam sawit di bawah pohon ya, itu bisa mengakibat pertumbuhan kelapa itu menjadi lambat kerdil ya teman-teman. Jadi usahakan teman-teman kalau mau tanaman kelapa sawit teman-teman itu cepat tumbuh subur ya, diusahakan jangan menanam sawit di bawah pohon ya, karena itu bisa berefek pada tanaman teman-teman. Jadi pertumbuhannya lambat, bisa kerdil nantinya. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi saya sekalian memberi pupuk pada tanaman kelapa sawit saya ini ya. Ini saya membawa salah satu pupuk ya. Saya membawa ini pupuk sedikit ya, karena lahannya saya ini gunung ya teman-teman. Jadi kalau bawa seperti ini sangat simpel, mudah kita bawa dan tidak berat juga ya. Kalau bawa ratusan kilo kita pupuk sendiri, yaitu kita bisa juga capek ya, ngos-ngosan membawa pupuk yang begitu banyak ya. Jadi saya sekalian pupuk ya, karena ini sudah jadwalnya sudah 3 bulan lah, 4 bulanan ya. Jadi saya sistem ditabur ya teman-teman, karena sudah curah hujan sudah datang, musim hujan di tempat saya ya teman-teman ya. Ini MPK Mutiara 1616 ya teman-teman. Mutiara MPK Mutiara 1616 ya. Ini kandungan pupuk Mutiara 1616, nitrogen 1616, fosfat P2O5 16, kalium oksida K2O 16% ya. Ini sangat bagus untuk pertumbuhan, untuk mempercepat pertumbuhan ya, tanaman jenis apapun ya teman-teman. Ya, kalau di tempat ya, untuk perkebunan ya, saya juga pakai ini juga ya untuk perkebunan.
ya, seperti sayur-sayuran atau tanaman bunga ya. Ini sangat bagus ya untuk merangsang pertumbuhan, mempercepat pertumbuhan tanaman jenis apapun ya teman-teman ya. Apalagi jenis seperti ini ya, cocok sekali ya. Jadi saya kasih di atasnya saja ya teman-teman ya. Di atasnya saya tabur karena lahan saya ini miring. Jadi saya kasih di atasnya saja. Ya di bawahnya saya tidak kasih ya. Karena nanti kalau dikasih di bawah karena ya lahannya miring, kalau datang hujan itu mudah hanyut oleh arus air ya teman-teman. Jadi saya kasih di atasnya saja ya, di dekat pungkulannya ya, karena ini taman saya ini pertumbuhannya lambat, kerdil ya teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman ya, cara untuk mengatasi ya pertumbuhan sawit kayak pertumbuhannya lambat, kerdil kuning ya. Yang pertama ya teman-teman, yang kita lakukan itu menjaga kebersihan tanaman kita ini supaya tidak alit atau sabat ya teman-teman ya. Kita bersihkan dengan bersih ya di sekitar piringan atau bonggol batang kelapa sawit kita ini supaya tidak ya, alit ya atau sabat ya teman-teman. Yang selanjutnya teman-teman, kita harus yakin dan rutin untuk memberi pupuk pada tanaman kelapa sawit kita ini. Yang terakhir ya teman-teman ya, diusahakan buat teman-teman jangan menanam sawit di bawah pohon, itu bisa mengakibatkan pertumbuhan kelapa sawit teman-teman bisa pertumbuhannya lambat, kerdil. Itu ya teman-teman saran dari ya saya dalam berkebun kelapa sawit. Jadi sekian dulu sharing dari saya pada pagi hari ini ya. Terima kasih. Semoga hadirnya video saya kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Ya, mohon maaf bila ada kurang atau kelebihan karena saya masih belajar juga untuk ya, merawat ya, berkebun kelapa sawit ya teman-teman ya. Kalau ada kekurangan atau kelebihan saya minta maaf karena saya orang manusia biasa juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam tandan peduli.